はい、皆さん、おはようございます。はじめまして。私はエンジェリック・グロリアナ・フーマンと申します。エンジェル先生と呼んでください。ジャカルタ国際大学の教師です。日本語文法を教えています。今回は定型動詞を使っている文法について勉強しましょう。Hai, minasan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hai minasan, perkenalkan saya adalah Angelic Gloriana Furman. Saya bisa dipanggil Angel Sensei. Saya merupakan salah seorang dari dosen di Jakarta International University. Saya biasanya mengajarkan Japanese grammar atau pola kalimat bahasa Jepang. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang grammars that uses the form verbs. Dengan kata lain, pola kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk T. Oke, jadi ini adalah kelanjutan dari materi kita yang kemarin. Hai, ja, minasan, hajime mashou. Hai minasan, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita, Minasang harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita itu apa untuk hari ini, ya. Hai, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami pemakaian kata kerja bentuk T dalam pola kalimat bahasa Jepang. Kemudian memahami penggunaan nani-nani te kudasai, lalu memahami penggunaan nani-nani te imas, memahami penggunaan nani-nani masho. Nah, kita lihat satu-satu dulu. Yang pertama, memahami pemakaian kata kerja bentuk T dalam pola kalimat bahasa Jepang. Seperti yang sudah saya sampaikan pada chapter sebelumnya, bahwa kata kerja bentuk T ini ada bukan hanya sekedar ada perubahan bentuk lain saja, tapi karena memang ada pola kalimat yang menggunakan bentuk T. Jadi penting untuk minasang untuk memahami perubahan bentuk T itu seperti apa dan dipakainya dalam pola kalimat yang seperti apa. Kemudian kita akan mempelajari mengenai penggunaan nani-nani te kudasai. Ini adalah salah satu pola kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk T. Lalu yang kedua, memahami penggunaan nani-nani te imas. Jadi ini merupakan salah satu pola kalimat juga yang menggunakan bentuk T. Dan yang terakhir, memahami penggunaan nani-nani masho. Memang untuk yang nani-nani masho ini, pola kalimatnya tidak menggunakan bentuk T, tapi dia memiliki fungsi yang mirip dengan pola kalimat yang akan disampaikan pada hari ini, ya. Hai, minasang. Kalau gitu, kita lanjut lagi ya. Hai, sebelum kita masuk ke dalam pola kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk T, di sini kita akan mereview dulu. Tepatnya saya ingin mereview minasang untuk pengelompokan kata kerja dan perubahan bentuk T. Jadi sebelum kita mulai, kita refresh kembali ingatan kita sudah sejauh mana minasang memahaminya dan apakah minasang masih ingat pelajaran yang sudah dipelajari di chapter 1. Jadi, saya akan memberikan soal dan minasang diharapkan dapat mengerjakannya dengan baik. Kenapa saya harus mereview ini? Karena kalau misalkan minasang lupa perubahan kata kerjanya, akan sulit minasang untuk masuk ke dalam pola kalimatnya. Ya, hai, kita fukushu shimashou. Oke, minasang, di sini ada beberapa kata yang sudah ada di layar minasang. Nah, sekarang minasang, karena kita mau review, sebelum ke bentuk T-nya, pertama-tama minasang kelompokkan dulu nih. Kata-kata ini dia masuk ke dalam kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Ingat, kata kerja dalam bahasa Jepang memiliki 3
kelompok, tidak hanya satu saja ya. Hai, jadi cukup tuliskan kelompoknya saja. Misalkan ikimasu kelompok 2, maka tuliskan kelompok 2. Kalau begitu saya beri waktu minasang 2 menit untuk coba kerjakannya dulu. Ingat minasang hanya mengelompokkan saja ya, 2 menit ya. Ada ikimas, dia kelompok berapa, kikimas, isogimas, nomimas, hanashimas, yobimas, kaerimas, naraimas, machimas, nemas, oshiemas, shimemas, karimas, akemas, mimas, shimas, kimas, sanposhimas, dan sirete kimas. Kata-kata ini silahkan minasang kelompokkan. Kelompok 1 kah, kelompok 2 kah, kelompok 3 kah? Coba minasang ingat-ingat kembali kalau kelompok 1 itu cirinya ada apa aja, lalu kelompok 2 cirinya ada apa saja, kelompok 3 ada kata apa saja, karena untuk untuk kelompok 3 ini hanya sedikit kata-katanya dan minasang cukup menghafalkannya. Jadi yang cukup jadi PR itu adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi silahkan minasang ingat-ingat lagi, coba sambil dikerjakan, sambil minasang ingat kembali ya, itu pakai yang mana ya. Oke, nanti setelah ini akan kita bahas bersama. Jadi jangan di-skip dulu slide-nya, minasang lihat dulu di sini, coba dikerjakan ya. Kalau bisa tidak membuka buku yang sebelumnya supaya untuk mengetes juga kemampuan minasang apakah sudah hafal atau mungkin ada yang kurang. Dan jangan khawatir kalau belum, itu berarti minasang perlu belajar lagi ya. Jadi jangan takut untuk salah. Oke. Hai minasang, kalau gitu kita coba lihat ya, cocokkan jawaban minasang dengan jawaban yang akan saya tampilkan di sini. Sebentar. Hai, ini dia jawabannya minasang. Ikimas, dia termasuk ke dalam kelompok 1. Kemudian kikimas, dia juga masih tergolong kelompok 1. Isogimas juga kelompok 1. Nomimas kelompok 1. Hanashimas kelompok 1. Yobimas kelompok 1. Kaerimas kelompok 1. Naraimas kelompok 1. Machimas kelompok 1. Kenapa mereka termasuk ke dalam kelompok 1? Karena cirinya yang kemarin yang saya bilang ingat-ingat minasang, ichiri, binimi, kigishi ya. Ichiri, binimi, kigishi. Ada ki, gi, bishi, biri, dan seterusnya. Ada i dan ci, semuanya termasuk ke dalam ichiri, binimi, kigishi, dan tidak termasuk ke dalam pengecualian yang kelompok 2. Jadi semuanya masuk dalam kelompok 1. Nah, selanjutnya ini nemas, oshiemas, shimemas, karimas, akemas, dan mimas termasuk ke dalam golongan 2, kelompok 2. Kalau kelompok 2, minasang ingat-ingat lagi, cirinya adalah ekmas dan imas. Karena ada ekmas, maka nemas, oshiemas, shimemas, akemas, dia termasuk ke dalam golongan 2. Nah, selanjutnya, walaupun di sini ada karimas dan mimas, tapi mereka ini walaupun ri dan mi kan ada dari ichiri binimi kigishi, mereka harusnya masuk kelompok 1 dong. Tapi tidak minasang, hati-hati waktu itu sudah saya berikan kata-kata yang dia itu termasuk ke dalam golongan 2. Jadi walaupun dia ada ichiri binimi kigishinya, dia tetap termasuk ke dalam kelompok 2 ya. Hai, selanjutnya shimas, kimas, sanposhimas, dan tsurete kimas. Keempat kata ini dia termasuk ke dalam golongan 2. Yang paling basic, yang paling dasar untuk golongan 3 itu adalah shimas dan kimas. Ingat kimas yang artinya datang ya. Jadi kalau kimas artinya datang dan shimas itu berarti masuk ke dalam kelompok 3. Dan ini ada sanposhimas, ada shimasnya ya, berarti kelompok 3. Tsurete kimas, ada kimasnya, berarti kelompok 3 juga ya. Hai, selanjutnya minasang, kita masih dalam fukushu supaya minasang lebih yakin lagi dengan jawabannya. Ya, sebentar. Oke, ini dia.
Kata-katanya masih sama persis minasang. Lalu apa yang harus minasang lakukan sekarang? Kalau tadi minasang itu hanya perlu untuk mengelompokkan saja, kelompok 1K, kelompok 2K, atau kelompok 3. Nah, sekarang minasang diminta untuk merubahnya ke dalam bentuk T, ya. Kalau tadi pengelompokan, kalau sekarang saya minta bentuk T-nya seperti apa, ya. Oke, jadi minasang misalkan ikimas berubah jadi apa bentuk T-nya, kikimas, dan seterusnya, silakan minasang tulis. Tapi jangan khawatir, tadi kita sudah membahas pengelompokan kata kerjanya, jadi minasang cukup mengikuti saja. Ikimas itu kelompok 1 ya tadi. Nah, kalau ikimas kelompok 1 harus seperti apa perubahannya? Kikimas juga kelompok 1. Nah, ki, ichiri, binimi, kigishi, ki itu bagaimana perubahannya? Jadi minasang cukup mengerjakan bagian itu saja ya. Saya berikan minasang waktu 2 menit, silahkan dikerjakan dulu dengan baik. Silakan minasang waktunya 2 menit ya untuk merubah ke dalam bentuk T. Sebagai referensi minasang, minasang bisa melihat yang tadi, latihan yang tadi, review yang tadi. Semua ini masuk ke kelompok berapa, lalu kalau ichiri jadi apa ya? Binimi jadi apa ya? Kigishi jadi apa? Itu untuk kelompok 1. Kelompok 2 perubahannya lebih sederhana, dan kelompok 3 juga perubahannya karena hanya sedikit saja kotobanya atau kosakatanya, maka lebih sebentar untuk mengerjakannya dan lebih sederhana dia ya untuk dikerjakannya. Dilihat lagi, minasang diingat-ingat lagi, bentuk T-nya yang mana ya. Hati-hati minasang, ada pengecualian juga bahkan di kelompok 1. Oke, tolong hati-hati ya, supaya tidak terkecoh untuk soal. Hai, minasang, kalau gitu kita coba bahas satu persatu ya. Hai, sebentar silakan dicocokkan jawaban minasang dengan yang akan ada di layar. Hai, yang pertama, ikimas, bentuk T-nya, ada yang tahu? Dicoba jawab boleh? Tada, nah, ikimas, bentuk T-nya adalah itte. Apakah dari minasang ada yang menjawab ite? Kalau ada, hati-hati ya. Jadi, ikimas tadi kelompok 1. Lalu untuk aturan yang waktu chapter 1 saya jelaskan, ichirite, binimi ende, kiite, giide, shishite. Jadi walaupun ki itu menjadi ite, tapi hanya untuk ikimas yang artinya pergi, itu dia tidak berubah menjadi ite, tapi dia berubah menjadi ite. Oke, jadi minasang hati-hati ya untuk kata ikimas. Hai, kikimas apa? Hai, kite ya. Oke, kalau isogimas, ingat gi menjadi ide. Jadi, hai, isoide. Oke, selanjutnya nomimas. Binimi ende, berarti ende ya. Jadi, nonde. Lalu hanashimas. Shimas, shishite, hanas. Ichiri binimi gishi kan ya. Ichirite biniminde kiite giide shishite hanashite. Yobimas menjadi yonde, lalu kaerimas, ichirite berarti kaete. Naraimas sama dengan kaerimas, perubahannya narate, majimas sama dengan naraimas menjadi mate. Kemudian nemas, nemas ini udah golongan 2 ya. Golongan 2 itu paling sederhana, masnya tinggal minasang rubah saja ke T. Jadi nemas, nete. Oshiemas, oshiete. Shimemas, shimete. Karimas, karite. Akemas, akete. Mimas, mite. Shimas sudah masuk ke dalam golongan 3. Cukup diingat saja kimas, kite, shimas, shite. Jadi shimas, shite, kimas, kite, sanpo, shimas berarti menjadi sanpo, shite, dan tsurete kimas menjadi
Hai, tsurete kite. Betul ya. Hai, kalau minasang sudah menguasainya atau sekitar 75% sampai 80% sudah betul, maka tidak akan menjadi masalah untuk masuk ke pola kalimat yang menggunakan bentuk T. Tapi buat minasang yang merasa masih kurang dari 75%, tidak usah khawatir, minasang bisa mengulang kembali menonton video ini dan minasang juga harus mempelajarinya sendiri lagi ya. Hai, oke minasang, kita lanjut. Nah, setelah tadi kita sudah fukushu, sudah review untuk perubahan kata kerja bentuk T beserta pengelompokan kata kerjanya, saya sudah menganggap minasang sudah siap, jadi kita sudah masuk sekarang ke dalam pola kalimatnya. Ya, hai, pola kalimat yang pertama yang akan kita pelajari adalah kata kerja bentuk T ditambahkan kudasai. Ya, jadi bentuk T-nya dulu yang tadi oshiete, nete, mite, dan seterusnya ditambahkan dengan kata kudasai di sini. Secara arti, kata kerja bentuk T kudasai ini artinya tolong bla 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 atau silakan bla bla bla. Jadi kudasai itu artinya tolong atau bisa juga silakan. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk meminta tolong kepada seseorang atau mempersilahkan seseorang melakukan suatu hal. Ini sudah jelas sebenarnya dari segi arti ya, karena artinya itu tolong bla bla bla, tolong ambil, tolong lihat, tolong ajarkan, ya otomatis dia meminta tolong, digunakannya untuk meminta tolong. Sedangkan kalau silakan berarti ya mempersilahkan, misalkan silakan makan yang banyak, atau silakan masuk, silakan dilihat, silakan ambil, dan seterusnya ya. Jadi dipersilahkan. Dan tekudasa ini biasanya digunakan untuk instruksi. Jadi biasanya digunakan dari yang posisinya lebih atas ke yang bawah atau yang sepantar ya. Karena ini instruksi atau kalimat instruksional, maka diharapkan tidak digunakan untuk meminta tolong ke orang yang lebih atas posisinya. Jadi hati-hati, pakailah untuk yang sepantar atau di bawah kalian ya. Oke. Hai, minasang, kalau gitu kita lanjut ya sekarang. Hai, kita lihat dulu yang reibungnya. Reibung adalah contoh kalimat ya. Oke, ja minasang, silakan dibaca. Kite kudasai. Oke, kite kudasai. Kudasai itu artinya tolong. Kalau kite, ada yang tahu ini dari kata apa? Hai, artinya dari kata kikimas ya. Jadi dia itu kikimas itu apa ya artinya? Mendengar atau bisa juga bertanya ya. Jadi kalau kite kudasai artinya hai, artinya tolong dengarkan. Misalkan ada sensei di depan kelas mau menjelaskan, tapi keadaan kelasnya lagi kurang kondusif, agak ribut. Jadi senseinya akan berkata, "Minasan, kite kudasai." Semuanya tolong dengarkan gitu ya. Hai, selanjutnya Minasan silakan dibaca. Hai, yasayo katte kudasai. Kudasai itu tolong. Katte di sini dia dari kata, ada yang tahu? Ichirite berarti dari kaimas ya. Kaimas membeli, sedangkan yasai adalah sayur. Jadi artinya tolong beli sayur ya. Minta tolong, misalkan ibu suka ini ya biasanya minta tolong beli sayur ya gitu. Kalau dalam bahasa Jepang yasayo katte kudasai. Hai, selanjutnya silakan dibaca minasan. Oke, mainichi nihongo o benkyou shite kudasai. Hai, ini cukup jelas ya kata-katanya. Jadi, kira-kira gimana nih artinya? Coba dipikirkan dulu. Hai, kita terjemahkan dari belakang ya. Kalau bahasa Jepang, selama tidak ada partikel wa, maka coba kerjakannya atau coba terjemahkannya dari belakang dulu. Berarti kudasai apa? Tolong. Benkyou, belajar. Nihongo, bahasa Jepang. Mainichi, setiap hari. Artinya menjadi tolong belajar bahasa Jepang setiap hari. Minasang juga ya, tolong dipelajari. Namanya juga bahasa harus sering-sering dipelajari. Hai, selanjutnya
Dibaca dulu Minasang, silahkan. Hai, bolpen de namae o kaite kudasai. Tolong kaite dari kata hai, kakimas. Tolong tuliskan nama dengan bolpen. Jadi tolong tulis nama pakai atau menggunakan atau dengan juga bisa bolpen. Jadi berarti ya, boleh pakai pensil nggak? Tidak boleh ya. Hai, selanjutnya silahkan dibaca. Hai, dozo taksan tabete kudasai. Tolong makan yang banyak. Nyambung nggak kalau kata tolong? Ya sebenarnya nyambung sih, tapi lebih tepatnya lagi kalau pakai kata silahkan ya. Jadi kan silahkan makan banyak artinya. Nah tadi kan sudah disampaikan di awal, tekudasai ini bisa tolong, bisa silahkan. Nanti tinggal Minasang coba cek konteksnya yang mana yang tepatnya ya. Oke, kita lihat di sini kalau tadi ada reibung, maka sekarang adalah kaiwa no reibung. Reibung itu adalah contoh kalimat dan kaiwa no reibung. Nah, kaiwa itu conversation atau percakapan, jadi contoh kalimat percakapannya ya yang sederhana saja. Oke, yang pertama, sumimasen ga shio totte kudasai. Ada yang tahu artinya? Ya, maaf atau permisi, tolong ambilkan garam. Lalu dijawabnya, silakan dibaca. Hai, jadi itu ada titik maksudnya atau ya. Jadi saat ada yang bilang sumimasen ga shio totte kudasai, bisa dijawab hai wakarimashita atau hai dozo atau hai torimasu gitu. Nah, kalau hai wakarimashita artinya ya, baik. Sebenarnya tiga-tiga juga artinya baik ya. Jadi hai wakarimashita, oh iya baik saya paham gitu. Hai dozo. Nah, kalau dozo itu kan silakan. Jadi posisinya sudah diambil lalu diberikan. Hai, diambil dozo. Hai, oke, silahkan gitu ya. Kalau hai torimas, oh oke, saya ambil ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, minasang perhatikan kalau di atas totte kudasai. Totte itu dari kata torimas, makanya artinya ambilkan ya. Nah, tapi pas dijawab selain wakarimashita dan dozo ada juga hai torimas. Jadi kalau misalkan minasang disuruh dalam bentuk te kudasai, maka jawabannya adalah bentuk mas tadi ya. Jadi totte kudasai, ah hai torimas kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi contoh selanjutnya di sini dibaca dulu sama minasang. Oke, 今日の授業が終わります。ホワイトボードを消してください. Ada yang tahu artinya? Atau coba dipikirkan dulu artinya ya. Hai, kurang lebih pelajaran hari ini selesai. Tolong hapus papan tulisnya, keshimasu ya, keshite. Lalu dijawabnya hai wakarimashita atau hai keshimasu. Artinya tetap baik. Nah, ini tadi yang saya bilang. Kalau diminta minasang diinstruksikan dalam bentuk te kudasai, maka jawaban minasang adalah bentuk masnya. Totte kudasai, hai torimasu. Keshite kudasai, hai keshimasu. Seperti itu. Artinya, iya, saya akan melakukannya ya. Oke, ini untuk kaiwa no reibungnya ya. Jadi, ini bentuk-bentuk te kudasainya ya. Hai. Nah, berarti kalau misalkan saya minta minasang membaca, bahasa Jepangnya apa ya? Kalau membaca, masih ingat bahasa Jepangnya? Membaca itu bahasa Jepangnya adalah yomimasu ya. Berarti kalau bentuk kudasainya bagaimana? Hai, betul menjadi yonde kudasai ya. Bentuk T dari yomimas adalah yonde, kemudian ditambahkan kudasai. Jadi ke depannya kalau saya bilang, hai minasang yonde kudasai. Oke semuanya tolong dibaca berarti minasang baca ya. Hai, seperti itu. Oke. Nah, supaya minasang lebih paham lagi, maka kita akan mencoba melakukan latihan ya, renshu. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kalimat di sini. Semuanya masih tertulis dalam bentuk mas, dan minasang tolong ubah ke dalam bentuk T. Saya akan memberikan waktu untuk minasang sekitar 2 menit, silahkan dikerjakan. Jadi minasang merubah ke dalam bentuk T kudasai.
Kalau berubah dalam bentuk te kudasai, maka yang minasang perlu lihat hanya kata kerjanya saja. Atau sederhananya yang kata paling belakang. Tinggal minasang ubah ke dalam bentuk te kudasai. Ya, te kudasainya apa? Dari kata tsukemasu, shimemas, torimas, hanashimas, dan setsumei shimasu. Silakan minasang diperubah dulu, tapi ubahnya dari depannya ya, jangan cuman sukemas jadi apa te kudasai gitu. Dari kata eakongnya dari awalnya ya. Nah, silakan. Masih ada sekitar 1 menit lagi, boleh minasang coba rubah ke dalam bentuk te kudasai ya. Sekalian latihan. Kan tadi perubahan bentuk te sudah latihan, sekarang tinggal ditambahkan saja kudasainya setelah dari kata yang sudah dirubah dalam bentuk te tersebut ya. Hati-hati, perhatikan dia itu kelompok berapa, lalu kalau kelompok di situ masuknya seperti apa perubahannya, jangan sampai terkecoh atau tertukar, karena nanti menjadi salah kalau kurang tepat pemakaiannya atau perubahannya, ya. Oke, Minasang, kita coba bahas satu-satu ya. Eakong o skemas. Skemas itu kelompok 2. Karena kelompok 2, maka masnya tinggal dirubah ke T saja langsung. Menjadi eakong o tsukete kudasai. Hai, oke. Selanjutnya, doa o shimemas. Shimemas, dia kelompok 2. Jadi tinggal melihat yang atas. Masnya rubah ke dalam T langsung. Menjadi doa o shimete kudasai. Oke. Selanjutnya shashin o torimasu. Torimasu dia kelompok 1. Ichiri te. Berarti ri-nya dirubah ke te menjadi shashin o totte kudasai. Kemudian mou shikoshi yukkuri hanashimasu. Hanashimasu golongan 1, maka hanashimasu menjadi hanashite. Mou shikoshi yukkuri hanashite kudasai. Kemudian selanjutnya moichido setsumei shimasu. Dia menjadi moichido setsumei shite kudasai. Ya. Hai. Nah, sekarang minasang sudah melakukannya, maka kita lihat untuk terjemahannya ya. Hai. Yakushimashou, mari diterjemahkan. Eakong o tsukemasu, artinya apa minasang? Menyalakan AC. Skemas menyalakan aircon dari air conditioner disingkat menjadi aircon ya. Nah, aircon wo tsukete kudasai menjadi tolong menyalakan AC ya. Bagus. Hai, selanjutnya doa o shimemas artinya menutup pintu. Maka doa o shimete kudasai artinya betul, cukup tambahkan kata tolong saja, tolong tutup pintu. Shashin no torimasu artinya memotret ya, mengambil foto atau memotret bahasa Indonesia yang lebih tepatnya. Kemudian shashin o totte kudasai. Ada kudasainya berarti hai, tolong potret. Kemudian mou skoshi yukkuri hanashimasu. Artinya bicara dengan lebih pelan. Kalau mou skoshi yukkuri hanashite kudasai, ada te kudasainya, tolong bicara dengan lebih pelan. Cukup tambahkan kata tolong ya. Mou ichido setsumei shimasu. Artinya menjelaskan sekali lagi. Sedangkan mou ichido setsumei shite kudasai berarti hai, tolong jelaskan sekali lagi. Jadi kalau ada te kudasainya artinya tolong, 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 tolong atau mempersilahkan ya. Seperti itu. Jadi beda ya, menyalakan AC sama tolong nyalakan AC. Kalau menyalakan AC itu hanya statement saja, hanya pernyataan saja. Tapi kalau tolong nyalakan AC itu berarti kalian request something. Jadi kalian minta tolong untuk melakukan suatu hal ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pola kalimat yang kedua, yaitu kata kerja bentuk T masih dalam kata kerja bentuk T ditambah imas. Teimas itu artinya sedang, jadi kata kerjanya sedang dilakukan. Kalau dalam bahasa Indonesia, contohnya sedang menulis, sedang makan, sedang beli, sedang pulang, sedang tidur, dan sebagainya. Ya, hai. Pola kalimat ini digunakan untuk mengatakan sedang melakukan suatu hal.
Nah, jadi kalau ada aktivitas yang sedang berlangsung, maka menggunakan teimas. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin yang verb ing ya. Hai, terus kata kerja yang ditambahkan teimas menyatakan bahwa kegiatan tersebut sedang berlangsung. Jadi kata kerja yang di depannya itulah yang sedang berlangsung. Hai, untuk lebih jelasnya mari kita lihat reibung. Hai, ca, yonde kudasai. Oke, sudah bisa pakai te kudasai ya. Yonde kudasai berarti tolong dibaca. Silakan minasan coba baca dalam hati. Hai, ongaku o kiiteimasu ya. Ongaku o kiiteimasu. Artinya adalah sedang mendengarkan lagu. Oke. Kemudian yonde kudasai minasan. Hai, soto tabeteimasu. Artinya sedang makan soto. Sotonya makanan Indonesia ya, masakan Indonesia maksudnya ya. Hai, selanjutnya. Oke, yonde kudasai. Hai, kanji no shukudai o shiteimasu. Artinya adalah sedang mengerjakan PR kanji ya. Selanjutnya, ima JAYU e itteimasu. Artinya sedang pergi ke JAYU sekarang. Selanjutnya, yonde kudasai. Hong o yondeimasu. Artinya sedang membaca buku. Jadi dalam bahasa Jepang, kalau kalian mau mengatakan sedang melakukan sesuatu, cukup menggunakan teima saja. Ongaku kiteimasu berarti sedang mendengarkan lagu. Lagi makan soto, soto tabeteimasu. Lagi ngerjain PR kanji. Kanji no shukudai o shiteimasu. Lalu jayu e teimasu. Lagi OTW nih, lagi sedang pergi ke jayu dalam perjalanan. Kemudian lagi baca berarti bahasa Jepangnya yohong o yonde imasu ya. Hai, kita lihat lagi yang selanjutnya. Di sini ada kaiwa no reibung. Berarti contoh dalam percakapannya. Biasanya bagaimana digunakannya? Hai, yang pasti yang pertama ini dulu. Coba minasan yonde kudasai. Hai, nani o shiteimasu ka? Artinya ya, sedang apa atau sedang melakukan apa juga bisa. Nah, jawabannya dibaca. Hai, bunpo o benkyou shiteimasu. Artinya sedang belajar. Hai, sedang belajar tata bahasa grammar, pola kalimat bunpo ya. Hai, selanjutnya nani o shiteimasu ka? Pertanyaannya masih sama ya, artinya sedang apa? Lalu dijawabnya yonde kudasai. Hai, uchi e kaeteimasu. Artinya sedang, iya, sedang pulang ke rumah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, minasang untuk penggunaan teimas ini. Jadi intinya saat sesuatu kegiatan sedang berlangsung, sedang makan, sedang tidur, sedang menulis, sedang memakai baju, dan seterusnya, cukup dirubah ke dalam kata kerja bentuk T, tapi jangan lupa minasang tambahkan imas di belakangnya, ya. Hai, minasang, untuk lebih jelasnya, mari kita latihan. Tapi nanti latihannya akan ditaruh di akhir, ya. Hai, minasang, di sini selanjutnya adalah kata kerja bentuk mas, tapi masnya dicoret, ditambahkan mashouka ya. Jadi di sini kita tidak menggunakan lagi kata kerja bentuk T, tapi kita pakai kata kerja bentuk mas. Masnya diganti ke dalam mashouka. Kalau dari segi arti, dia artinya adalah bagaimana kalau bla 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 gitu ya. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menawarkan suatu bantuan. Jadi minasang yang menawarkan, bukan bagaimana kalaunya, bukan bagaimana kalau yang mengajak ya, tapi kalau seperti bagaimana kalau saya bantu, bagaimana kalau saya kasih tahu, bagaimana kalau saya ajarkan, bagaimana kalau saya tuliskan. Jadi minasang menawarkan bantuan. Mau dibantuin ini enggak gitu ya. Nah, kata kerja yang diikuti Mashoka itu merupakan bantuan yang ditawarkannya. Jadi kalau misalkan depannya adalah dari kata makan, ya berarti bagaimana kalau saya bla bla bla, seperti itu ya. Nah, kalau tadi tekudasai itu kan untuk meminta tolong seseorang. Arahnya itu karena dia instruksional, maka kalau nggak yang sepantar ke yang lebih bawah.
Tapi untuk Mashoka ini dapat minasang gunakan untuk menawarkan bantuan pada orang yang di atas kita. Jadi dia bebas. Mau yang lebih atas, mau sepantar, atau yang lebih di bawah, minasang untuk menawarkan bantuan bisa pakai ini. Hai, sekarang sebelum kita masuk ke dalam contoh kalimatnya, rebungnya, maka kita coba dulu latihan bersama-sama untuk mengubah kata kerja ini ya. Ada yomimas, hanashimas, mukaemas, kakemas, dan motekimas. Sekarang kita coba ubah ke dalam mashoka ya. Ingat, cukup hilangkan masnya saja, diganti menjadi mashoka. Berarti kalau yomimas, masnya buang, tambah mashoka, jadi apa minasang? Hai, yomimas menjadi yomimashoka. Yomimas artinya membaca. Yomimashoka, bagaimana kalau saya bacakan? Jadi menawarkan untuk dibacakan ya. Kemudian hanashimas, masnya buang ganti ke mashoka menjadi hai, hanashimashouka. Hanashimas bicara, hanashimashouka. Bagaimana kalau saya yang bicarakan? Jadi menawarkan untuk berbicara ke orang lain untuk menyelesaikan sebuah masalah. Mukaemas, masnya buang tambah mashoka menjadi mukaemashouka. Mukaemas itu menjemput, maka mukaemashoka. Bagaimana kalau saya jemput? Jadi nawarin, mau dijemput nggak? Seperti itu. Kakemas di sini maksudnya yang denwao kakemas ya, menelpon menjadi kakemashouka. Jadi kalau kakemas menelpon, kakemashouka menjadi bagaimana kalau saya telepon? Nah, selanjutnya motte kimas, datang membawa menjadi hai, motte kimashouka. Bagaimana kalau saya datang untuk membawakannya? Ya, hai, seperti itu. Minasang, sekarang kita masuk ke dalam kaiwano rebungnya. Kenapa saya langsung memberikan kaiwano rebung? Karena biasanya pola kalimat ini bentuknya sebagai percakapan. Jadi ada apa? Ada yang menawarkan dan ada yang menjawabnya ya atau tidaknya, ya. Hai, ja yonde kudasai. Hai, kasao kashimashou ka? Artinya, bagaimana kalau saya pinjamkan payung? Jadi menawarkan bantuan untuk meminjamkan payung. Lalu dijawabnya, sumimasen, onegai shimasu. Artinya adalah terima kasih, tolong pinjamkan. Minasang, walaupun di sini tertulisnya sumimasen, tapi bukan berarti maaf, ya. Di sini tuh lebih ke menunjukkan perasaan kurang enak, aduh nggak enak nih gitu. Tapi saya butuh, jadi sumimasen, onegai shimasu. Oh, sorry ya, tapi thank you gitu. Jadi lebih baik kita terjemahkannya langsung ke terima kasih, tolong pinjamkan. Ya, jadi dia oke mau pinjam. Hai, selanjutnya, yonde kudasai. Nimotsu mochimashou ka? Artinya, hai, bagaimana kalau saya bawakan barangnya? Jadi menawarkan bantuan untuk dibawain ya. Lalu dijawabnya, iye kekko desu. Nah, iye kekko desu itu artinya tidak, terima kasih. Jadi, bantuan tersebut ditolak. Lanjut. Hai, yonde kudasai. Hai, kore o oshiemashou ka? Artinya, bagaimana kalau saya ajarkan ini, korenya ini ya. Hai, selanjutnya, sumimasen, onegai shimasu. Artinya, terima kasih. Tolong diajarkan ya, jadi tolong bantu saya. Hai, selanjutnya, yonde kudasai. Isogashi desu ne, tetsudaimashou ka? Artinya sibuk ya, jadi kelihatan bulak-balik sana sini dan sebagainya. Bagaimana kalau saya bantu? Ditawarkan bantuan, dijawabnya, ah iye, kekko desu katanya. Tidak, terima kasih. Jadi bantuannya ditolak ya. Oke, seperti itu minasang. Hai, sekarang kita coba latihan sebentar yang kata kerja T, bentuk T lalu imas ya. Hai. Hai, repoto kakimas. Kalau kita ubah menjadi teimas, maka repoto kaiteimas. Selanjutnya, denwao kakemas. Ubah menjadi teimas. Hai, denwao kaketeimas. Selanjutnya, kohio nomimas. Bentuk teimasnya menjadi kohio nondeimas. Hai. Lalu, baso machimas. Bentuk teimasnya
Basuo mate imas. Kanjio kakimas. Teimasnya menjadi kanjio kaite imas ya. Nah, sekarang kita lihat artinya. Repoto kakimas, menulis laporan. Berarti kalau repoto kaite imas artinya hai, sedang menulis laporan. Denwao kakemas, menelpon, ya menelpon. Denwao kakateimas, jadi sedang menelepon. Kohio nomimas, meminum kopi. Kohio nondeimas menjadi sedang minum kopi. Basuo machimas, menunggu bis. Basuo mateimas, hai, sedang menunggu bus. Kanjio kakimas, menulis kanji. Maka, oke, artinya sedang menulis kanji ya. Jadi cukup tambahkan kata sedang saja. Oke. Ya, ini ada sedikit tambahan saja. Ada kata benda, gak kata kerja. Biasanya kalau ada kata benda dan kata kerja, maka partikel yang menghubungkannya adalah O. Tapi pengecualian untuk ini. Nah, biasanya pakai ga itu saat kapan? Digunakannya itu untuk menyatakan kejadian alam yang dirasakan panca indera. Jadi kata bendanya itu bukan suatu hal yang bisa kita kontrol, tapi ini sebuah kejadian alam. Kita lihat contohnya, Amega futteimasu. Hujan sedang turun. Hujan bukan hal yang bisa kita kontrol, minasang. Makanya digunakan partikel ga, bukan ameo futteimasu, tapi amega futteimasu. Kemudian selanjutnya jishin ga okimasu, yang artinya terjadi gempa bumi. Gempa bumi juga sama, bukan hal yang kita kontrol. Jadi bukan jishin o okimasu, tapi jishin ga okimasu. Selanjutnya adalah yuki ga furimashita. Nah, di sini salju telah turun. Karena salju juga bukan hal yang kita kontrol, tapi ini merupakan sebuah kejadian alam, maka bukan yuki o furimashita, tetapi yuki ga furimashita. Ya. Jadi untuk kejadian-kejadian alam, pakaikan partikel ga. Misalkan tsunami, berarti tsunami ga okimasu. Ya. Kebakaran, kaji. Kaji ga okimasu. Oke, seperti itu. Hai, minasang, ini adalah matome kita untuk hari ini, atau lebih tepatnya kesimpulan untuk hari ini. Pola kalimat yang pertama, kata kerja bentuk te kudasai, itu artinya tolong. Tolong makan, tolong tidur. Tabete kudasai, nonde kudasai. Lalu, kata kerja bentuk te imas yang artinya sedang melakukan sesuatu. Seperti minasang lagi belajar sekarang, berarti benkyo shite imas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kata kerja bentuk mas, masnya coret, masyoka. Bagaimana kalau bla bla bla, tetsudai masyoka, bagaimana kalau saya bantu, oshie masyoka, bagaimana kalau saya ajarkan, seperti itu. Hai, minasang, supaya minasang lebih paham lagi, kita sedikit latihan dulu, latihannya sudah gabungan ya sekarang. Hai, minasang, renshu shimasho, di sini ada machimas, kimas, isogimas, okurimas. Keempat kata ini silakan minasang masukkan ke dalam posisi yang tepat ke dalam kurungnya. Lalu hati-hati dirubah ke dalam bentuk mananya. Ada kudasai. Kalau kudasai berarti harus bentuk apa? Lalu kalau masyoka itu harus dalam bentuk apa? Saya berikan waktu 1 menit saja ya. Lalu kalau minasang sudah kerjakan, nanti akan terlihat ada satu kata yang digunakan 2 kali. Jadi walaupun ada 5 yang harus diisi, tapi katanya hanya ada 4, tidak masalah. Ya. Hai, silakan. Jangan hanya langsung memasukkan machimas, langsung dilihat. Apakah belakangnya kudasai atau masyoka? Kalau kudasai seperti apa? Kalau masyoka seperti apa? Machimas menunggu ya artinya, kimas datang, isogimas itu artinya sibuk, okurimas mengirimkan, isogimas sibuk atau terburu-buru ya lebih tepatnya. Hai, oke minasang, kalau gitu dilihat jawabannya. Hai, jika enggak arimasen kara nani-nani kudasai. Karena tidak ada waktu, tolong bla bla bla. Apakah machimas tolong tunggu, tolong datang, tolong buru-buru, tolong kirimkan? Ya, yang lebih tepatnya isogimas ya. Jadi karena tidak ada waktu, tolong
Cepat-cepat, tolong buru-buru, jadi jangan lambat maksudnya bergeraknya. Kemudian nomor 2, ima isogashi desu kara mata atode kite kudasai. Karena sekarang saya sibuk, tolong datang bla bla tolong datang lagi lain kali gitu ya. Ya, karena kalau mata atode nanti kan. Jadi kalau machimas tolong nanti tunggu, kurang tepat. Tolong kirim, apalagi nggak cocok ya. Hai, nomor 3, nimotsu ga oi desu ne. Bla 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 mashou ka? Barang bawaanmu banyak ya. Nah, kalau barang bawaan banyak ya berarti yang mochimasho ya, ada yang membawakannya. Hai. Selanjutnya, ayam sini kono repoto o nani mashou ka? Sugu nani kudasai. Udah tinggal satu, okurimasu ya. Menjadi nimotsu ga ayam sini kono repoto okurimashou ka? Sugu okutte kudasai ya, seperti itu. Oke, kita latihan lagi, satu lagi. Sama seperti tadi, tinggal dipilih kata-katanya, dimasukkan yang tepatnya apa ya. 1 menit lagi ya, minasan. Ada furimas, turun, oyogimas, berenang, asobimas, bermain, dan shimas. Oke, Ana-chan wa doko desu ka? 2階で何々いますよ。雨が何々いますね。タクシーを呼びましょうか？リナさんは今何々いますか？プールで何々います。Hai, kita bahas minasan. Ana-chan wa doko desu ka? Ana di mana? 2階で何々いますよ. Di lantai 2 lagi ya bermain ya. Kalau anak-anak ya nggak mungkin juga berenang gitu ya. Nggak mungkin kalau di lantai 2 berenang kecuali dikasih tahu ada kolam renangnya di situ. Jadi asonde imas. Lalu amega futte imas ne, ya kalau hujan pasti pakai kata yang furimas ya. Jadi furimas tinggal menjadi futte imas karena ada imasnya, jadi kata kerja bentuk T. Rina sang wa ima nani o nananimas ka? Lagi apa? Karena sedang menanyakan kegiatan yang dilakukan, kita pakai shimas tapi dirubah ke dalam bentuk T. Kemudian purude nanani imas. Nah, tinggal satu kata yaitu oyogimas. Jadi purude oyoide imas, sedang berenang di kolam. Hai minasang, seperti itu untuk hari ini. Jadi kita sudah mempelajari te kudasai, te imas, dan juga kata kerja bentuk masnya coret mashouka. Nah, saya harap minasang melakukan kembali renshu sendiri, coba minasang melatih diri sendiri, supaya minasang dapat lebih paham. Ingat saya, te kudasai itu tolong melakukan sesuatu. Te imas sedang melakukan sesuatu, dan mashouka itu menawarkan bantuan. Bagaimana kalau saya tuliskan, bagaimana kalau saya ajarkan, bagaimana kalau saya masakkan, dan sebagainya. Hai minasang, kyou wa kokomade desu. Minasang wa itsumo benkyou shite kudasai ya, tolong selalu belajar. Hai, ja, konkai wa kokomade desu. Otsukaresama desu. Sampai jumpa di selanjutnya, pertemuan kita yang selanjutnya.